semuanya, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang materinya adalah uang dan inflasi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Christine, Nikasha, dan juga Novia. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi, pengertian uang ialah suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Ada juga yang mengatakan jika definisi uang adalah suatu benda yang telah diterima oleh masyarakat umum untuk mengukur nilai, alat tukar, atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa, di mana keberadaannya telah diatur di dalam undang-undang. Dalam ekonomi modern, dikatakan juga bahwa uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran jual beli barang dan jasa, tetapi juga sebagai alat untuk membayar utang. Definisi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam ekonomi tradisional, yaitu pengertian uang didefinisikan sebagai alat tukar, tidak hanya uang seperti saat ini, benda lain seperti emas, perak, bahkan gram pun dapat dijadikan uang barang. Syaratnya adalah benda itu diterima secara umum oleh masyarakat setempat. Yang kedua, ilmu ekonomi modern dapat didefinisikan pengertian uang lebih luas lagi, bukan hanya sebagai alat pembayaran jual beli barang dan jasa atau kekayaan lainnya, melainkan juga pembayaran suatu utang. Yang kedua mengenai pengertian inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi di mana tingkat inflasi terjadi pada suatu negara menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara. Menurut Ritonga, inflasi adalah kenaikan harga barang yang disebabkan karena terganggunya keseimbangan antara kurs uang dengan arus barang. Menurut Budiono, jika inflasi tinggi, maka harga barang dan jasa dalam negeri akan mengalami kenaikan yang menyebabkan kegiatan perekonomian menjadi terhambat. Oleh sebab itu, jumlah uang beredar harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga kestabilitasan nilai tukar dapat dijaga dan laju inflasi dapat ditekan. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga mengenai pengertian tingkat suku bunga. Menurut Budiono, tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Karena apabila dalam suatu perekonomian ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, maka kelebihan pendapatan yang mereka dapatkan akan dialokasikan atau digunakan untuk menabung. Pengertian lain tingkat suku bunga juga adalah harga dari penggunaan dana investasi atau loanable funds. Penawaran akan loanable funds akan dibentuk atau diperoleh dari jumlah seluruh tabungan masyarakat pada periode tertentu. Di lain pihak, dalam periode yang sama, anggota masyarakat yang membutuhkan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Selanjutnya ada penentuan suku bunga. Penentuan suku bunga ini terdapat dua penjelasan teoritis yang mengenai proses penentuan suku bunga ini. Yaitu pertama ada teori liquidity preference, yang dimana Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang dimana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya tingkat suku bunga tersebut ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang tersebut. Yang kedua ada loanable fund theory atau real theory. Teori ini mengatakan tingkat suku bunga real atau suku bunga yang telah dikoreksi dengan laju inflasi ditentukan oleh interaksi antara suplai tabungan yang tersedia untuk dipinjamkan atau loanable fund dan permintaan terhadap dana tersebut untuk diinvestasikan. Suplai loanable fund ditentukan oleh tingkat tabungan dalam perekonomian. Penentuan suku bunga di Indonesia. Yang pertama, suku bunga internasional. Hal pertama penentu suku bunga di Indonesia adalah suku bunga internasional. Hal tersebut disebabkan oleh baiknya akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang tidak fleksibel. Yang kedua ada peningkatan diskonto SBI, yang dimana peningkatan diskonto SBI ini akan segera direspon oleh suku bunga PUAB atau pasar uang antarbank. Sedangkan respon dari suku bunga deposito baru muncul setelah 7-8 bulan. Dan respon dari suku bunga kredit baru terjadi setelah 8-9 bulan. Yang ketiga ada kondisi likuiditas. Kondisi likuiditas sangat berdampak pada suku bunga pasar uang antarbank dalam jangka pendek.
Namun dalam jangka panjang, pengetahuan likuiditas mendorong arus modal untuk masuk sehingga pengaruhnya terhadap suku bunga deposito dan suku bunga kredit menjadi lebih kecil. Adapun teori-teori penentuan suku bunga di Indonesia, yang pertama teori dari term structure of interest rate, yang dimana ini menerangkan adanya variasi pendapat surat-surat berharga yang memiliki resiko likuiditas dan karakteristik biaya informasi yang serupa tetapi memiliki maturity yang berbeda. Analisis pasar menggunakan pendapatan sampai jatuh tempo. Yang kedua ada segmented market theory. Segmented market theory ini mengatakan bahwa pendapatan masing-masing instrumen dengan jangka waktu berbeda ditentukan oleh pasar yang berbeda dengan permintaan dan pasokan pasar yang berbeda. Teori ini mengasumsikan bahwa pinjaman dan pemberi pinjaman memiliki preferensi terhadap jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tabungan untuk hari tua atau untuk pendidikan anaknya akan menyesuaikan jangka waktu instrumen yang dipilih sesuai dengan yang akan dibutuhkan. Yang ketiga ada expectation theory. Nah, ini berbeda dengan dua teori yang tadi, yang dimana menurut expectation theory ini, suku bunga instrumen jangka panjang merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek selama periode instrumen jangka panjang. Dan yang keempat ada preferred habitat theory, yang dimana ia mengatakan bahwa suku bunga jangka panjang merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek sepanjang periode instrumen jangka panjang dan ditambah dengan liquidity premium yang besarnya tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan saat ini. Teori ini mengasumsikan adanya substitusi antar instrumen dan adanya preferensi investor atas instrumen tertentu. Dengan kata lain, terjadi substansi tidak sempurna. Dalam preferred habitat teori ini, suku bunga pada periode dan sama dengan rata-rata dari ekspektasi suku bunga bulan ke depan selama periode dan ditambah dengan premium. Nah, selanjutnya ada penggunaan yield curve untuk memonitor ekspektasi inflasi. Fisher pada tahun 1896 dalam Good Friend mengatakan bahwa suku bunga nominal merupakan pendapatan real ditambah dengan premium untuk mengkompensasi inflasi yang terjadi selama jangka waktu surat berharga yang bersangkutan. Jika ekspektasi perubahan suku bunga relatif tetap, kemiringan yield curve memberikan informasi tentang ekspektasi perubahan tingkat inflasi. Transmisi, yang dimana transmisi kebijakan moneter secara konvensional berjalan dari suku bunga jangka pendek yang dikendalikan bank sentral ke bunga jangka panjang yang mempengaruhi permintaan agregat. Dan apabila bank sentral tidak menaikkan suku bunga seperti yang pasar perkirakan, maka pada periode di mana kondisi inflasi potensial akan terjadi, suku bunga obligasi tidak akan naik besar. Selanjutnya ada biaya sosial inflasi. A. Biaya inflasi yang diharapkan. Pertama, Shluter cost adalah istilah yang menyatakan bahwa jika inflasi sesuai dengan harapan, maka relatif pendapatan suku bunga akan lebih besar dari inflasi. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk berkali-kali menarik uangnya di bank atau melalui ATM. Biaya yang muncul tersebut adalah biaya transportasi, biaya layanan, dan biaya lainnya. Yang kedua ada menu cost, yaitu biaya yang muncul karena perusahaan harus sering mengubah harga dan itu berarti harus mencetak dan mengeluarkan katalog baru. Yang ketiga ada complaint on opportunity loss cost, atau biaya komplain dan hilangnya kesempatan. Ini adalah istilah yang menyatakan bahwa bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti katalog baru, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan semakin naik sementara perusahaan menjual dengan harga lama. Yang keempat, ada biaya perubahan peraturan atau undang-undang pajak. Dengan diketahuinya tingkat inflasi, maka otoritas pajak akan mengubah tarif dan sistem pungutan. Dan ini tentu saja harus mengubah peraturan dan undang-undangnya terlebih dahulu. Yang kelima, ada biaya ketidaknyamanan hidup. Sehubungan dengan poin yang telah dijelaskan tadi, maka akan menyebabkan perencanaan keuangan dan laba menjadi tidak menentu. Sebab bila diketahui inflasi akan naik atau turun, maka perencanaan keuangan akan mengalami revisi. Dan karenanya, masyarakat harus selalu waspada pada kondisi perekonomian. B. Biaya inflasi yang tidak diharapkan. Pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Tingkat kesejahteraan rakyat sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Kedua, memburuknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Jika inflasi 20% per tahun, maka tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Pengertian mendasarnya adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan atau ekspektasi para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen, perkiraan ini mendorong pembelian barang dan jasa lebih banyak dari biasanya.
Tujuannya untuk lebih menghemat atau untuk pengeluaran konsumsi. Akibatnya permintaan barang dan jasa justru akan dapat meningkat. Yang keempat ada hiperinflasi. Hiperinflasi adalah kondisi perekonomian yang tidak menentu dan tidak dapat dikendalikan. Dalam kondisi yang mengerikan ini, harga-harga mengalami lonjakan secara dahsyat dalam waktu yang singkat. Dan lebih parahnya lagi, hiperinflasi itu tidak dapat disertai dengan penghasilan rakyat. Akibatnya jumlah keseluruhan uang yang telah beredar menjadi sangat banyak, tetapi penurunan nilai mata uang yang menurun dengan tajam. Nah, nilai inflasi di atas 50% atau bahkan di atas 100% dalam jangka waktu kurang lebih 30 hari saja sudah dapat dikategorikan sebagai kondisi hiperinflasi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab hiperinflasi. Kondisi hiperinflasi diawali ketika mata uang lokal telah kehilangan kredibilitas dari rakyat sehingga mereka mencari solusi alternatif guna mengamankan transaksi. Solusi tersebut diantaranya adalah dengan barter barang maupun jasa atau dengan menggunakan mata uang asing yang nilainya lebih kuat. Namun sebenarnya akar masalah dari hiperinflasi adalah terlalu banyaknya jumlah nominal uang yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah ketersediaan barang serta jasa di suatu negara. Ini disebabkan oleh pemerintah yang hendak membayar utang negara dengan cara mencetak terlalu banyak uang, padahal itu sangat memicu devaluasi mata uang atau penurunan nilai mata uang asing. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu adalah inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang dimana tingkat inflasi terjadi pada suatu negara yang menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara, serta tingkat suku bunga nominal merupakan suku bunga yang dikutip oleh kreditur, sedangkan suku bunga efektif adalah suku bunga yang sebenarnya dikenakan oleh kreditur, sehingga hiperinflasi adalah kondisi perekonomian yang tidak menentu dan tidak dapat dikendalikan. Sekian dari video pembelajaran dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati penonton, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.